BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang. Tujuan dibentuk BPUPKI yaitu yang pertama untuk menyelidiki dan menelaah hal-hal penting yang berkaitan dengan pembukaan negara Indonesia. Yang kedua, mengkaji dan merumuskan dasar negara, konstitusi, dan struktur pemerintah. Ketua BPUPKI adalah Rajman Widodiningrat yang bertugas untuk memilah dan memilih pendapat-pendapat yang diajukan selama sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni di Gedung Sosakren sekarang yang bernama Gedung Pancasila. Sidang ini membahas agar negara Indonesia. Tokoh utama dalam sidang ini yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soepomo. Gagasan dasar negara Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, gagasan negara Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Panitia 9. Pada sidang pertama BPUPKI muncul perbedaan yang tajam antara golongan Islam dan non-sosialis tentang dasar negara. Panitia 9 dibentuk sebagai jalan tengah untuk merumuskan dasar negara yang bisa diterima oleh semua pihak demi persatuan bangsa. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945 yang beranggotakan 9 orang. Tokoh Panitia 9. Yang pertama, Ir Soekarno sebagai Ketua Nasionalis. Yang kedua, Muhammad Hatta, Wakil Ketua Nasionalis. Yang ketiga, Kiai Haji Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Abi Kuesno Jokro Soeajoso, Haji Agus Salim sebagai perwakilan Islam, A.A. Marawis, Ahmad Suebarjo, Muhammad Yamin perwakilan nasionalis. Sidang kedua BPUPKI ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Adalah kelanjutan dari sidang BPUPKI pertama. Sidang ini membahas dan menyetujui rancangan Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar negara. Rancangan undang-undang ini yang di dalamnya termuat Piagam Jakarta merupakan hasil dari kerja BPUPKI. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugas utamanya, yaitu merumuskan rancangan dasar Undang-Undang Dasar Negara. Selanjutnya, PPKI pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk PPKI sebagai pengganti BPUPKI. Tugas utama PPKI adalah melanjutkan tugas BPUPKI, yaitu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia. PPKI diketuai oleh Ir Soekarno dan beranggotakan perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Dari sejarah perumusan Pancasila, kita belajar bahwa musyawarah, kompromi, dan toleransi adalah kunci untuk menjaga persatuan bangsa yang menjemuk. Nilai-nilai ini sebagai relevan bagi generasi muda saat ini, terutama di era digital, di mana kita semua dituntut untuk bijak menyikapi perbedaan pendapat dan informasi hoaks, serta memupuk semangat kebersamaan dan rela berkorban untuk memajukan bangsa. Demikian, generasi muda dapat terus mengamalkan Pancasila sebagai panduan moral untuk membangun Indonesia yang lebih harmonis dan adil.